Tadi kira-kira perjalanannya ke sini lancar? Lancar. Lancar. Tapi suka sakit gigi. Sakit gigi kenapa? Suka makan apa emang sebelumnya? Coklat sama permen. Oke, coklat sama permen emang itu ya makanan yang memicu mungkinnya sakit gigi. Tapi mungkin Resa suka ya. Kira-kira sekarang Resa udah siap belum di konseling? Konseling itu apa? Nah, Resa sebetulnya belum tahu ya konseling itu apa. Nah, konseling itu yang akan kita lakukan saat ini ya, dimana konseling itu sebuah ikhtiar Resa supaya jauh lebih baik permasalahan yang dialami Resa kali ini itu jauh lebih baik. Kita akan ngobrol bareng, curhat bareng di sini. Resa boleh mengeluarkan semuanya. Nah, tenang aja, Resa tenang, jangan perlu khawatir misalkan takut nih masalah saya disebarin ke halayak ramai. Enggak, tentunya di konseling itu ada beberapa asas, ada asas kerahasiaan di mana memang harus dirahasiakan antara Teteh dan juga Resa saja yang tahu. Kemudian juga ada asas kesukarelaan di antaranya. Asas kesukarelaan itu di mana Resa bersedia Resa kesini. Alhamdulillah ya kalau bersedia. Mungkin perkenalan dulu ya, kita sebelumnya memang pertama kali ketemu dan alhamdulillahnya Resa bersedia. Perkenalkan ya Teteh, namanya Eva Nurhaka. Ya, sekarang itu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di semester 6 gitu. Resa boleh panggil Teteh atau Eva atau apapun pokoknya yang Resa nyaman gitu. Kira-kira mau manggil apa? Teteh aja. Teteh. Oke, Pak. Nah, Resa sendiri nyamannya dipanggil apa? Eca. Eca aja ya. Oke. Sana Eca. Oke, biar lebih nyaman juga, Teteh manggil Eca mungkin ya ke depannya. Nah, sebetulnya kali ini kita akan membahas terkait hal-hal yang memang sedang Resa alami sekarang, gitu ya. Nah, kalau boleh diizinkan, apa sih sebetulnya yang Resa alami gitu ya? Resa alami sekarang ini itu apa permasalahannya? Jadi kalau temennya tuh suka pilih-pilih gitu. Oke. Kalau apa-apa tuh diikutin. Hmm. Aku gak mau diikutin. Diikutin maksud Resa itu kayak gimana? Ya misalkan aku tuh ikutan eskul atau apa itu tuh ikut semua. Atau kalau main sama satu orang semuanya pengen ikutan. Oke, main sama satu orang semuanya ingin ikutan. Kenapa Resa nggak nyaman terkait hal itu? Gak nyaman. Nggak nyamannya itu seperti apa? Karena kan kalau sama cewek tuh kan waktu itu sekolah. Kan kalau aku kan sekolah lifting kayak gitu. Itu tuh di circle tuh ada yang hilang HP, uang gitu. Jadi banyak yang hilang. Tapi orangnya itu aja. Oke, menurut Resa itu berdampak banget ya di kehidupan Resa. Kalau boleh tahu itu sesering apa teman-teman ikutin? Sering sampai setiap hari. Tiap hari. Kalau misalkan bawa tasnya di kelas, akunya jajan itu pasti hilang. Oke. Juga. Tapi kalau ditanya nggak ada yang ngaku. Jadi maksud diikutin di sini itu bukan ke gaya, jadi ke apa? Jadi kalau aku pakai ini diambil, tapi nggak bilang. Nggak bilang gitu. Iya. Kalau boleh tahu itu teman Resa semuanya melakukan hal itu. Aku nggak tahu kalau semua, tapi yang ketahuan satu, namanya tuh Putri, udah pernah sama aku disuruh ke rumah juga. Tapi yang baru ketemu itu sisanya juga minjem uang gitu. Oke, jadi mungkin Resa itu Eca nggak nyaman ya terkait perlakuan teman-teman kepada Eca gitu. Sebelumnya sudah diinterogasi atau bagaimana? Belum. Soalnya nggak ngurusin yang kayak gitu. Oke. Jadi akunya keluar sekolah. Keluar sekolah, Iya. sampai keluar sekolah. Iya. Kapan itu keluar sekolah? Udah beberapa bulan. Oke, udah beberapa bulan. Ada yang tahu nggak guru-guru terkait kelakuan teman? Nggak tahu sih, soalnya aku juga dikeluarinnya gara-gara sakit pas itu. Terus gurunya tuh ke rumah, tapi gurunya nggak percaya. Oke. Jadi sama gurunya dikeluarin dari sekolah. Siapa yang dikeluarin? Aku Gara-gara gara-gara sakit. Oke, sampai dikeluarin. Sampai dikeluarin. Kalau boleh tahu emang Eca sakit apa? Sampai dikeluarin? Tipes dulu. Tipes aja Iya, dikeluarin. tipes aja. Nah, dampaknya Eca dikeluarin apa pada diri Eca? Kenapa-napa? Soalnya nggak salah. Oh, nggak salah. Tapi dari sekolah dikeluarin. Iya. Oke. Apakah ada
yang lain gitu permasalahannya terkait selain diikuti teman, salah jurusan. salah jurusan juga gitu. Kayak jadi mungkin yang pertama Eca nggak nyaman di lingkungan sosialnya. Teman Eca itu mungkin menunjukkan perilaku yang memang tidak diharuskan gitu. Sesering apa kalau boleh tahu teman-teman nyuri barang Eca? Sering banget. Sering. Apa ada selain Eca gitu yang dicuri? Selain Eca aja, apakah ada orang lain yang mengalami hal itu? Kebanyakan fitnah sih, itu doang. Jadi fitnah seperti apa maksud Eca? Kayak itu mah apa ya, pokoknya gitulah anak SMK ya. Banyak fitnahnya disangka keluar malam terus, padahal kan cuma jajan. Keluar malam terusnya itu? Kan aku kalau mau jajan kan cuma keluar malam sendiri motoran. Terus kayak gak sengaja temen aku lihat, jadi disebutnya tuh keluar malam terus, itu masih aneh gak keluar, katanya gitu. Oke, jadi Eca gak nyaman Iya. diomongin kayak Iya. gitu. Oke, berarti itu di luar dari ada barang-barang yang diambil, ada juga orang yang suka fitnah. Ya, itu ya yang Sama Eca- pakaian juga. pakaian juga gimana itu konsepnya? Kan misalkan aku kan pakai crop top ya, Iya. katanya di Cina itu pakai crop top kayak baju biasa gitu. Terus pakai celana pendek juga suka diomongin. Oke. Jadi mungkin lebih ke mengkritik Iya. Eca. Tapi Eca di sekolah kira-kira ada teman atau teman terdekat gitu? Gak ada, soalnya gak cocok semua. Gak cocok semua. Iya. Oke, jadi mungkin di lingkungan sosialnya yang memang Eca tidak cocok di sana. Iya. Oke. Selain itu ada lagi, selain tadi ada yang nyuri barang, mengomentari pakaian Eca, terus mengomentari kehidupan Eca juga Iya. mungkin ya. Selain itu ada nggak? Udah itu aja. Oke. Kalau untuk dampaknya sendiri setelah Eca merasakan mungkin dikomentari dan lain-lainnya, apa respon Eca? Soalnya aku gak apa-apa, soalnya udah biasa juga kan, Hmm. namanya juga sekolah. Ya. Ya udah itu aja. Oke, berarti tujuan Eca ingin konseling sekarang itu mau apa sih? Mau aku bebas aja, jadi nggak dikekang terus. Dikekang sama siswa. Sama mama sampah kan itu nggak boleh keluar malam, Oke. jadi nggak boleh keluar sendiri gitu. Oh, jadi Eca mungkin ingin lebih dipercaya lagi Iya. oleh mama, oleh ayah juga ya. Oke. Soalnya temen aku udah pada kerja. Sebetulnya Eca sekarang kelas berapa? 12. Kelas 11, Kelas sekarang 11. ke 12. Oh, sekarang mau ke 12 gitu ya. Oke. Jadi Eca sekarang sudah pindah ke sekolah yang baru. Nggak mau diterusin. Oh, sekarang nggak sekolah? Enggak. Enggak. Kenapa nggak sekolah? Nggak mau diterusin, pusing mikirin pelajarannya. Oke, Jadi nggak mau sekolah. ya saya paham ya perasaan Eca sekarang itu. Jadi pertama mungkin lebih ke tidak nyaman terkait dengan lingkungan, dengan sosialnya juga gitu, bersosialnya juga. Kenapa Eca berpikiran bahwa Eca nggak perlu sekolah lagi? Karena gak mau, soalnya kan aku jurusan seni ya teh. Itu tuh latihan tuh dari pagi sampai jam 9, ada yang nginep. Sedangkan aku orang yang gampang sakit, kayak kehujanan dikit demam gitu. Berarti Eca juga berpikiran bahwa tidak perlu ya kayak kelulusan di SMA mungkin. Berarti Eca belum terpikir untuk karir kedepannya? Iya Belum. belum. Apakah memang Eca memutuskan untuk tidak sekolah itu adalah salah satunya faktor tidak cocok lingkungan, takut tidak lagi cocok lingkungan? Sama pelajaran juga. Aku soalnya gak mau sekolah lagi begini. Oke, jadi tujuan Eca itu ingin lebih bebas lagi, ingin apa? Ingin istilahnya mendapatkan kepercayaan lagi dari ayah sama ibu, betul? Sebenarnya percaya, cuman gak ada temen. Oke, sekarang nggak ada teman Ada teteh di sana satu, di sana di mana? di itu di dekat rumah. Oh, cuma temannya. Saudaranya mama. Oke, cuma teteh aja. Iya. Ada gak sih di pikiran Eca itu ingin punya teman gitu kayak orang lain seperti biasa? Enggak. Nggak ada. Kenapa? Gak mau aja kebanyakan. Kebanyakan. Sekarang buktinya Eca nggak punya teman satupun. Iya, Itu nggak kebanyakan. apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti Eca
lebih ke ingin menyendiri aja. Iya. Kalau misalkan kedepannya juga Eca nggak akan butuh orang lain gitu aja. Butuh. Kenapa sekarang bilangnya nggak perlu ada teman? Soalnya gak izin mama buat main. Oke, jadi dasarnya juga karena memang tidak diizinkan sama Iya. main. Kayaknya takut kelewat batas mainnya gitu. Mama nggak berizin. Apakah memang sebelumnya itu ada kejadian yang memang sampai mama itu nggak ngizinin Eca? Enggak. Nggak ada sama sekali. Soalnya aku mainnya dekat, nggak jauh. Atau sebelumnya ada nggak sih kejadian yang memang bikin Eca trauma? Pernah pas itu jatuh di motor. Oke, jadi mungkin pertama kali mama nggak nyuruh main lagi karena Iya, itu? karena itu. Oke, karena itu. Jadi mungkin itu alasan pertamanya ya. Iya. Kemudian tadi kan jatuh. Kalau menurut Eca sendiri sekarang tadi tujuannya ingin lebih bisa mama ngizinin Eca ngizinin Eca bisa main lagi, mungkin ya lebih intinya lebih bisa main kayak orang lain gitu ya, diizinin sama orang lain gitu. Sebetulnya menurut Eca mama itu kenapa nggak ngizinin lagi? Gak apa-apa karena khawatir aja dulu pernah jatuh. Berarti niat mama itu positif atau negatif? Positif. Berarti harus diambil yang positifnya. Kita skalakan mungkin ya sekarang. Apabila kita bayangin aja nih, 0 itu berarti Eca tidak baik-baik saja, dan naik ke 10 itu Eca baik-baik saja. Eca berada di angka berapa sekarang? 10. Baik-baik saja. Iya. Oke. Kemudian lalu sekarang yang mau ditingkatinnya apa? Karena udah baik kan. Sekarang yang mau ditingkatinnya apa? Temenannya sama siapa aja. Oke. Asal nggak persaingan satu sama lain. Temenan baik. Lingkungan juga Ya, mendukung lingkungan lagi. juga. Ada lagi? Sosialnya juga. Sosial gitu ya. Kira-kira kan Eca itu sebetulnya 10 ya. Kalau 10 itu berarti semuanya sudah maksimal. Iya. Tapi yang dipaparin oleh Eca itu tujuannya ingin temenan lebih baik, lingkungan dan sosialnya juga lebih baik. Berarti itu belum sempurna ya. Berarti ada di skala mana menurut Eca? Nggak tahu. Mungkin bukan 10 tapi kurang dari 10 ya. Kurang 10. Oke. Kalau menurut Eca sendiri supaya Eca lebih baik lagi, Eca harus berada di skala yang mana? Hah? Skala yang mana? Supaya lebih baik lagi. Yang sedikit. Yang sedikit, yang lebih banyak mungkin ya. Lebih tinggi berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita ulangi lagi ya. 0 itu berarti kita gambarin aja biar Eca lebih paham. Oke? Di sini itu angka 0, di sini itu 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini tuh di angka 0, Eca itu berarti sangat baik-baik saja. Oke? Dan 10 itu, maaf saya ulangi ya, di sini 0 itu Eca tidak baik-baik saja, dan 10 itu Eca baik-baik saja. Kalau kita skalakan nih, berarti kalau Eca milih ke sini, berarti Eca tambah tidak baik-baik saja. Kalau Eca milihnya tambah atas, berarti Eca sangat baik-baik aja. Yang menurut aja. Soalnya mending sendiri daripada bayangkan gitu. Oh, berarti sekarang posisinya Eca nggak baik-baik aja. Tapi baik-baik aja. Tapi Cuma baik- sendiri. Oke, berarti oke, saya paham. Eca mungkin sekarang itu merasa ada yang kurang, tapi Eca itu merasa belum baik-baik saja, tapi Eca baik-baik saja. Iya. Jadi mungkin lebih ke arah kebingungan ya. Ya. Oke, sebetulnya kita lihat di lubuk hati Eca paling dalam sekali, paling dalam. Kira-kira sebenarnya Eca itu mau nggak sih punya teman? Mau. Mau ya. Tapi yang dipercaya sama aku aja. Oke, berarti bukan berarti Eca memilih lebih baik sendiri kan? Iya. Oke, berarti Eca sebetulnya mau punya teman. Iya. Dalam catatan temannya itu baik kepada Eca. Iya. Kalau kita umpamakan
nggak jahat. Tapi kira-kira tindakan teman itu bisa Eca kendalikan nggak? Kamu harus ini harus Bisa aja, tapi aku nggak mau ngatur orang. Oke, berarti dalam artian nggak bisa kan? Ya, Kita bisa. oke, Tapi nggak menurut mau. Eca nggak bisa. Bisa ya. Menurut Eca bisa ngatur orang, tapi Ecanya sendiri yang nggak mau ngatur Iya. orang lain gitu ya. Berarti yang pada intinya tadi apa? Orang baik, berarti Ecanya juga harus Baik. oke, berarti itu ya yang jadi prinsip Eca sekarang. Apabila orang lain mau baik pada Eca, otomatis Ecanya juga harus Baik. kepada orang lain. Sebetulnya Eca sakit hati nggak? Apa istilahnya diperlakukan tidak baik oleh teman? Enggak sih, biasa aja. Nggak, biasa aja gitu. Kalau kita posisikan orang lain, bila dijahatin sama orang lain, sakit hati nggak? Sakit hati. Berarti Eca juga jangan bikin sakit Hati. orang lain. Kita umpamakan aja seperti ini ya. Apabila kita ingin menabur apapun, otomatis jika kita ingin buah yang bagus, kita kasih pupuk yang bagus juga, gitu kan? Apabila Eca mau teman yang baik, otomatis Eca juga harus baik. Oke, paham ya di sini? Berarti kan tadi tujuan konselingnya itu Eca ingin teman yang Baik. berarti Ecanya juga harus Baik. baik. Menurut Eca gitu ya, setelah tadi kan tujuannya ingin teman baik gitu ya, terus juga skalanya Eca mungkin kebingungan, berarti ada di skala 5 mungkin ya, antara baik dan tidak baik gitu ya, di skala 5. Kalau boleh tahu Eca ingin di skala berapa? 5 aja. 5, gak mau naik? Nggak mau. Kenapa? Nggak suka. Gak suka? Kenapa gak suka? Nggak apa-apa, nggak suka aja. Terus Eca datang ke sini mau apa? Kalau nggak mau naikin suatu hal? Udah cuma mau bilang aja temennya nggak mau nambah. Jadi nambah sedikit, tapi beneran teman. Oke, jadi ingin teman yang tulus ya. Iya. Berarti itu nambah kan? Berarti yang diinginkan aja itu berapa skalanya? Harus ada 5 aja. 5, tetap di 5. Oke, gak apa-apa. Tapi menurut Eca nih, teman-teman yang lain udah masuk sekolah, Ya. udah tahu lah karirnya ke depannya. Eca nyaman gak sih melihat diri sendiri yang masih stuck di sini gitu? Nyaman. Nyaman. Kenapa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi Eca lebih ke menerima aja. Iya. Menerima aja. Kalau lihat masa depan gitu ya, kalau kita perhatikan masa depan, orang lain mungkin akan punya kerjaan yang lebih bagus, apalagi dilanjutin sampai sarjana. Eca mau nggak seperti itu? Gak mau. Nggak mau. Soalnya aku gak mau kuliah, aku sih nanti skripsinya. Oke. Kalau Eca sekarang nggak sekolah, kira-kira ada nggak masa depan buat Eca? Bisa jadi. Bisa Nanti jadi buka ada. usaha. Oke. Kalau buka usaha harus ada ilmunya nggak? Iya ada. Berarti harus apa? Harus belajar. Pinter, harus belajar ya. Berarti nggak boleh males-malesan. Eca maunya sukses atau nggak sukses? Sukses. Sukses. Berarti harus apa? Harus belajar. Sekarang mau nggak sekolah? Gak mau. Gak mau, tetap gak mau. Berarti Eca gak mau Kan, punya masa depan cerah. kan nantinya mau bikin toko kue. Soalnya mama dulu belajar jurusan kue. Jadi mau bikin toko kue aja. Oke, sip, bagus. Itu pernyataan yang bagus. Saya apresiasi Eca mau punya usaha kue gitu ya, mau sukses ke depannya. Tapi jikalau kita belajar ke lebih ahlinya, kira-kira Eca bisa lebih sukses atau enggak? Bisa. Berarti harus apa? Belajar. Eca sekarang mau belajar enggak? Enggak. Enggak, tetap gak mau ya. Gak mau. Oke, kalau misalkan nanti Eca ditakdirkan harus sama mama dipaksa sekolah lagi, kira-kira Eca mau nggak? Enggak. Sebetulnya mama pernah nyuruh nggak untuk sekolah lagi? Pernah. Iya enggak sih. Soalnya aku kan gak mau. Sekolah juga udah sakit mulu. Masuk 2 atau 3 hari terus sakit. Sekolah lagi sakit lagi gitu. Oke, jadi memang kesehatan fisik juga tidak mendukung ya. Tapi pikiran yang muncul akhir-akhir ini apa? Gak usaha. Mau buka usaha gitu ya. Jadi udah kepikir nih mau Iya, buka udah. usaha gitu ya. Itu hal positifnya. Kalau pikiran akhir-akhir ini yang memang menurut Eca nggak baik apa? Ada nggak? Misalkan saya kok gini-gini terus, nggak ada. Soalnya lebih baik sekarang daripada yang dulu pas sekolah.
Tapi sampai sekarang emosi sekarang gini, Teteh mau nanya, sampai sekarang itu ada nggak sih dendam gitu ke teman atau Enggak. yang lainnya? Soalnya aku gak pernah ada drama malah sama temen. Oke, alhamdulillah. Berarti Eca udah baik ya ke teman. Berarti kalau Eca mau sosialisasi balik, Eca juga kan tadi tujuannya itu mau teman yang baik, Iya. lingkungan yang baik, Iya. sosial yang baik. Ketika Eca mau hal ini terjadi, Eca harus apa? Harus baik juga. Harus baik. Berarti selain baik juga Eca harus terjun Iya. ya ke lingkungannya. Kira-kira lingkungannya itu mau yang gimana, seperti Nggak apa? tahu, belum kepikiran. Belum kepikiran, tapi mungkin di masa depan Eca mau lebih baik di lingkungannya, sosialnya. Kira-kira ke depannya jika Eca ditempatkan di suatu tempat, ya nggak mau Mau dikawali aja. kawali. Oh iya, ini oke. Baik, kalau mau dikawali, misalkan Eca itu dikawali, punya usaha, punya istilahnya karyawan. Kira-kira Eca mau gimana ke karyawannya supaya lingkungannya baik? Mau baik. Terus udah itu aja. Oke. Tadi kemarin di Itek Inform saya itu baca Eca sekarang lagi konsumsi obat. Iya. Betul. Soalnya ini sakit badan. Sakit badan, terus ada juga 3 obat ya. Itu dikonsumsinya bareng-bareng gitu. Iya. Karena Karena sekarang sakit gigi. sakit Jadi gigi. harus- Ya nggak apa-apa, nanti diobatin, jangan makan coklat lagi. Iya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong gitu ya, itu obatnya kan ada tentang halusinasi gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Eca pernah halusinasi? Enggak. Nggak pernah. Atau pernah istilahnya sampai cemas gitu, sampai nangis, sampai nggak tahu arah? Pernah? Enggak. Terus itu dari dokter gimana ngasih obatnya? Itu mah dokternya cuma meriksa Hmm. sakit badan sama tadi sakit gigi. Oke, udah itu aja. Selain itu ada nggak check up atau kontrol terkait masalah ini? Udah di dokter. Gimana respon? Kata dokter gak apa-apa, nanti juga sembuh. Katanya gitu. Oke, Asal jadi- obatnya dimakan. Oke, sekarang Eca ikhtiar mungkinnya ingin lebih ke memperbaiki diri lagi gitu ya. Jadi Eca yang lebih baik meskipun ya Eca sayangnya sekarang tuh gak nerusin sekolah gitu ya. Padahal sayang banget lah Eca. Asli sekarang gak tertarik ke Asli. sekolah. Oke, jadi memang udah gak mau lagi ya untuk terjun ke sekolah. Tapi kalau misalkan kedepannya ada kayak paket C gitu, mau nggak? Enggak. Nggak mau. Sekarang belum ada motivasi. Kira-kira Mama seneng nggak kalau Eca sekolah lagi? Mama mah senang soalnya kalau semenjak ke sekolah jadi jarang sakit. Kalau sekolah kan sakit terus. Iya. Nah, kira-kira Eca mau nggak sih ngasih seneng, bikin Mama senang gitu? Mau nggak? Berarti harus apa? Harus baik. Yang tadi harus apa? Mama kan tadi bilang Eca Mama senang kayaknya kalau Eca sekolah. Tapi mama sekarang kan nggak mau. Soalnya kan kalau sekolah juga sakit terus. Oke, jadi kalau nggak sekolah Eca sehat terus. Iya. Kalau sekolah, sakit terus. kenapa alasannya Eca? Gak tahu. Soalnya kan teh kan kalau jurusan seni ya. Mm-mm. Sekolah terus pulang sekolah 30 menit ke rumah ke sekolah pulang jam 10 malam itu latihan alat musik. Tapi ada nggak sih faktor dari emang tadi diikutin sama teman, dicela kayak gitu? Ada nggak faktor itu yang memang bikin Eca sakit? Udah salah jurusan doang. Oh, nggak ada faktor itu udah dilupain sama Iya, Eca, udah. udah aman lah Iya, intinya. udah gampang. Oke, udah oke intinya ya. Iya. Oke, kalau begitu kita sekarang mau observasi ya. Teteh mau ngajarin teknik yang sederhana gitu ya. Di sini situasinya kira-kira situasi apa sih yang membuat Eca stres, panik gitu? Itu dites hafalan lagu doang kalau sekolah. Oke. Kemudian kalau di rumah misalkan kan tadi lingkungannya yang memang kurang kondusif ya, kurang mendukung. Kira-kira di situasi itu saja kan ada atau ada yang lain? Situasi itu saja. Oke, berarti saat lingkungan tidak mendukung ya. Kemudian pikirannya apa?
mikirin masa depan. Mikirin masa depan aku gimana ya kalau aku gini-gini terus Iya, gitu bener. ya. Nah, mungkin ini posisinya di saat Eca sudah nggak sekolah lagi. Iya. Mikirinnya masa depan gimana Pas ya? sekolah gak mikirin itu. Oke, sekarang udah mikirin ya. Iya. Alhamdulillah, berarti sedikit-sedikit Eca sudah mikirin masa depan Eca gimana ya. Sekarang nggak sekolah gitu, udah tertinggal sama orang lain juga. Kira-kira Eca bisa nggak sih ngebut ngejar target gitu kan? Kalau perasaan yang muncul ketika Eca mikirin itu apa? Gak ada perasaan apa, biasa aja. Biasa aja. Adakah senang, bingung, gelisah, ataukah pusing gitu? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Ketika hal itu dipikirin, Eca mikir di situasi yang memang ya ngerasa oh ini lingkungannya nggak bener nih, kemudian masa depan Eca gimana sih sekarang? Tindakan apa yang Eca lakukan? Belajar di rumah juga nonton YouTube, Belajar apa? belajar psikolog, belajar di podcast gitu. Oke, belajar jadi tentang ilmu. Eca dari sana belajar apa? Yang Eca ambil? Nggak tahu udah nontonnya yang itu. Oke. Psikolog kayak gitu. Oke. Bagus, ini udah bagus. Adakah situasi yang lain? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lihat ya. Ini situasinya, maaf ya kalau nggak kebaca. Iya. Ini Teteh ucapin aja ya. Ini situasinya di mana Eca itu berada di lingkungan yang memang tidak kondusif. Kemudian tapi dalam catatan ini ketika sudah keluar sekolah ya. Kemudian pikirannya itu masa depan. Iya. Masa depan gimana nih Eca ke depannya, Eca mau apa gitu kan. Kemudian perasaannya mungkin lebih kebingung apa sih yang harus dirasain Eca sebetulnya gitu. Tindakannya itu Eca belajar. Mungkin belajarnya itu lebih ke menenangkan ya, karena Eca ngomong tadi ya psikolog, mungkin podcast yang mendukung motivasi gitu ya, lebih ke naikin mood mungkin gitu. Nah, setelah ini kira-kira setelah yang dilakukan Eca gitu ya, sekarang Eca mikirin masa depan ya, tapi Eca nggak belajar gitu kan, ini cuma belajarnya ke psikolog aja gitu ya, nggak sekolah dalam catatan. Ini negatif atau positif? Positif aja, asal nontonnya di psikolognya yang benar, yang jelas gitu. Kalau ini kan masa depan ya, kira-kira nonton psikolog aja udah menjamin masa depan Eca nggak? Belum. Berarti ini belum benar ya sebetulnya. Kira-kira negatif atau positif? Negatif. Negatif. Oke, Eca ini tahu ini hal yang negatif. Sekarang kita ubah ke positif. Misalkan situasinya sama tentang pikirin masa depan, kira-kira perasaannya apa? Tapi jangan terlalu cemas sama masa depan. Soalnya kita kan nggak tahu ke depannya. Intinya harus lebih berusaha gitu ya. Kemudian perasaannya apa? Ketika Eca mikir, oh ini aku gak harus terlalu cemas nih sama masa depan asal saya berusaha gitu. Apa perasaannya muncul? Senang. Apalagi? Udah. Senang, mungkin ya tenang gitu ya. Eca lebih nggak terpressure, tidak tertekan gitu. Tindakannya apa kira-kira? Jangan peduli sama orang lain. Oke. Pedulinya sama diri sendiri aja. Betul, peduli sama diri sendiri gitu ya. Jangan kita peduli sama orang lain tapi diri sendiri diabaikan gitu ya. Tapi jangan juga kita peduli diri sendiri kita sepenuhnya. Kita juga harus melihat dari sisi orang lainnya juga. Tadi kan ini pikirannya jangan terlalu memikirkan masa depan, tapi Eca harus berusaha. Berusahanya itu seperti apa? Belajar. Sama kesalahan. Sekarang Eca mau nggak untuk berusaha lagi untuk sekolah atau juga belajar kayak di rumah gitu? Mau nggak? Nggak mau, tetap nggak mau. Berarti gimana? Nggak tahu. Eca juga nggak tahu. Semoga kedepannya mungkin sekarang Eca belum kepikiran Eca mau kayak gimana gitu ya. Tapi semoga melalui sesi konseling ini Eca mulai kepikiran masa depan. Tadi kan kata Teteh juga ya, Eca sekarang mau buka toko. Kira-kira Eca sebelum buka toko harus punya apa? Ilmu kan? Kalau ilmunya harus gimana? Harus belajar. Belajarnya harus kayak gimana dulu? Belajar semua. Terkait ilmu dagang gimana, ilmu bakingnya gimana, terus ilmu pasarnya gimana,
supaya bisa menguasain hal itu kan nggak cukup dari psikolog aja ya, karena psikolog mungkin bukan membahas, kira-kira di psikolog membahas apa yang Eca tonton? Masalah ya. Kalau itu bukan ilmu baking kan tidak selaras ya dengan tujuan Eca ingin punya usaha kue gitu ya. Oke. Kalau kita, gimana perasaan Eca sekarang setelah cerita? Baik aja. Tapi permasalahan sebelumnya yang Eca alami gimana? Udah terselesaikan? Udah. Apa yang mau Eca ceritakan lagi sekarang? Udah nggak cerita apa-apa soalnya Udah. Apa sih permasalahan yang Eca itu mau banget konseling situ? nggak ada. Nggak ada. Tapi kesini disuruh siapa Eca? Sama Uwa. Soalnya mau ketemu Teh Cici yang tadi. Oke, Teh Alda mungkin? Iya. Oke, sekarang mungkin Eca alhamdulillah sudah membaik. Sekali lagi Teteh nanya, Eca ada masalah lain nggak selain itu? Nggak ada. Kalau lingkungan sekarang ada nggak sih permasalahan mungkin dari trauma Eca yang sampai sekarang belum terobati? Nggak ada. Gak ada masalah apa-apa. Udah nggak ada masalah apa-apa. Teteh mau nanya, sekarang Eca mau berusaha lagi nggak supaya bisa lebih semangat lagi belajar? Enggak. Tadi kan kata Eca mau ilmu baking. Iya, tapi kan gak mau sekolah. Iya, tapi di sekolah itu kan bukan di sekolah ya ilmu baking, tapi lebih ke kelas privat gitu kan. Eca mau nggak belajar hal seperti itu? Nggak mau tetap. Berarti tujuan Eca mau masa depan yang cerah gimana dong? Kan mama bikin kue terus. Jadi mau lanjutin yang mama aja. Yang mama aja gitu. Jadi Eca mungkin mau menikmati yang ada aja. Tapi ada gak sih kemauan Eca ingin lebih berkembang daripada mama? Enggak mau. Kalau motivasi Eca sendiri apa untuk hidup sekarang? Gak usah mikirin orang lain. Soalnya yang berusaha juga diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, jangan mikirin orang lain, soalnya yang berusaha juga diri kita sendiri. Nah, sebetulnya yang Eca lakuin sekarang itu ada dari dorongan kemauan mama sendiri sama kemauan aku. Kalau kita dengerin kata mama maunya seperti apa ya? Mama mau apa aja, selalu baik, gak bohong. Gitu. Berarti Eca sekarang suka agak baik gak bohong? Enggak juga. Soalnya pernah jatuh juga, jadi mama kalau aku bawa motor sendiri mungkin pernah jatuh. Tadi kan Teteh nanya gini ya, sebetulnya sekarang itu kehidupan Eca yang sekarang itu kemauan mama kah atau orang Kemauan lain? aku. Kemauan Eca. Tapi yang mama mau apa? Supaya lebih Baik. Tadi Eca berarti ada miskonsepsi ya. Jadi ini itu kehidupan yang Eca mau atau yang mama mau? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti nggak ada antara Eca sama mama itu bertabrakan. Nggak ada ya. Berarti alhamdulillah kalau gitu ya udah baik, semuanya aspek udah baik, tinggal Eca-nya mengaplikasikan. Iya. Ya, di diri Eca tadi kan pengen punya teman baik, lingkungan baik, sosialnya juga baik, berarti Eca-nya juga harus apa? Terus Eca juga harus mikirin bahwa orang lain itu di luar kendali Eca gitu ya. Eca mungkin bisa ngatur, tapi sekedar ngenasehatin mungkin yang ngaturnya, tapi ke tindakannya kan semuanya dikembaliin lagi Ke sendiri. Eca mau minum dulu nggak? Nggak Mau pulang. Mau pulang? Udah mau pulang, udah baik-baik aja. Tadi kan Eca di skala 5 ya? Iya. Di skala 5, kalau kita skalakan kembali, Eca naik atau turun kira-kira? Enggak. Segitu aja. Mungkin setelah konseling ada nggak sih perasaan udah lega gitu? Iya, udah. Berarti naik. Naiknya ke berapa? 5 aja. 6 deh. 6. Oke. Gak apa-apa, sedikit-sedikit, tapi semuanya bisa bertahap gitu ya. Iya. Nah, sebelumnya Teteh sebelum mau ditutup mungkin ya ada yang Eca mau tanyain dan terkait konseling? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada mungkin untuk sesi pertamanya dicukupkan sekian. Kalau Eca mau nanya-nanya lagi boleh?
Nggak ada lagi? Enggak. Nggak ada, oke. Teteh nggak maksa, tapi semoga ini menjadi awal yang baik buat perubahan Eca sendiri. Semoga di sesi selanjutnya, nanti soalnya kita nggak hanya satu sesi ya, kita itu ada beberapa sesi ke depannya yang memang nanti akan kita lalui. Eca bersedia nggak di Nggak sesi? tahu. Nggak tahu, kenapa nggak tahu? Soalnya aku gak suka ngobrol sama orang. Nggak suka ngobrol sama kalau tingkah laku teteh ada yang salah nggak? Nggak ada. Soalnya lebih suka sendiri. Kayak lebih suka sendiri. Kalau curhat-curhat gini suka Iya. nggak? Enggak. Nggak suka. Enggak. Menurut Eca curhat yang paling Eca suka gimana kalau sih? Enggak suka curhat. Nggak suka curhat? Iya. Kalau ke mama? Mas mama Oh so gitu ya, suka ya, ya. Suka. Kalau ke teteh sendiri apa yang nggak suka? Boleh sama enggak sebenarnya mah gak apa-apa curhat. Tapi gak suka di video. Oh, kalau di video, teteh matiin nggak apa-apa. Mau dimatiin dulu? Nggak usah. Mungkin di sesi selanjutnya teteh nggak video aja ya? Boleh. Setuju? Iya. Ya mungkin di sesi selanjutnya teteh nggak akan video sama sekali gitu ya, nggak akan video Eca, biar Ecanya juga lebih istilahnya lebih terbuka lagi. Ada masalah yang ditutupin nggak? Enggak. Mau teteh matiin dulu biar Ecanya ngomong?